Baik, Dokter Aisyah, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Dokter Aisyah, saya sejak SMA sampai sekarang kerja total 14 tahun mengalami 2 gejala. Yang pertama, jika ada teman yang presentasi atau guru atau dosen mengajar atau seperti webinar ini, lalu saya ingin bertanya secara langsung pada pembicara, maka yang saya rasakan sebelum bertanya adalah dada berdebar, tangan dingin, gemetar, dan bergerak sendiri. Setelah saya mengajukan atau mengucapkan pertanyaan, badan saya langsung panas dan berdebar hilang. Yang kedua, jika saya ada agenda menjadi pembicara dalam training atau seminar di kantor saya, H-1 sampai hari H itu saya selalu merasa gelisah, berdebar, sakit dan sakit perut dan mual. Nah, apakah itu termasuk psikosomatis dan bagaimana solusinya? Silahkan, dokter. Ya, ini jelas sekali ya psikosomatis ya. Apalagi mungkin belum sudah sempat periksa nggak ada apa-apa ya. Kecuali mungkin kalau periksa mungkin ada hipertiroid ya, mungkin itu karena itu ya. Tapi kalau sudah periksa semuanya kemudian dalam batas normal ya, ini ya psikosomatis. Tapi kalau saya baca nih ya, ini nampaknya mungkin teman-teman teman yang bertanya ini ada watak juga ya, watak yang introvert ya, pemikir ya. Ya, karena justru itu karena pemikir kan selalu bertanya kenapa, bagaimana, kenapa. Nah, tapi karena watak introvert ini adalah watak yang kalau ngomong nggak bisa spontan, makanya waktu ingin ngomong itu sudah excited duluan, ya. Tapi karena memang introvert yang membutuhkan energi banyak untuk bisa ngomong, sehingga itulah mulai terasa berdegup gitu ya. Kemudian mulai keringat dingin. Nah, inilah tadi hormon-hormon dari adrenalinnya keluar, norepinefrinnya keluar, kortisol keluar gitu. Tapi memang kepengen nanya, kenapa? Karena memang otaknya selalu bertanya, kenapa, gimana, kenapa, gimana. Beda orang-orang yang spontan, yang ekstrovert, yang memang dia dengan mudah aja ngomong ya. Memang bertanya juga, kalau orang ekstrovert kan apa, siapa kan gitu. Dan nggak terlalu ya keluar hal-hal hormon-hormon yang kortisol, adrenalin, dan norepinefrin tadi kayak gitu. Jadi bisa jadi seperti ini. Jadi ada ditunjang dari wataknya yang introvert tadi, atau yang ambivert, yang separuh-separuh ya. Apalagi H-1 sampai hari H itu gelisah, ya itu tadi karena excited. Dan watak introvert ini kan hasratnya didominasi hasrat sempurna. Jadi karena mau sempurna gitu, ya takut salah gitu kan. Nah inilah, jadi ini sebetulnya faktor predisposisinya adalah watak, ya. Dan kemudian karena ya keinginan tahu dari predisposisi watak ini cukup tinggi, tapi ditunjang juga bukan orang yang spontan, nah makanya muncullah ya gejala-gejala seperti ini. Dan kalau ditanya gimana caranya, ya itu tadi, ya melatih untuk sebelum tanya gitu, tarik nafas panjang, lepas, tarik nafas, terus ngomong sendiri ya, bikin self hypnosis sendiri. Ya, saya tenang, saya bicara dengan tenang. Atau gini-ginilah tangan, nggak apa-apa. Ya, kalau kita menstimulasi untuk ya hangat yang ada di tangan. Gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan menerima bahwa oh ya, aku memang watak saya yang pemikir, dan kadang-kadang pemikir ini kalau terlalu jadinya overthinking. Tapi karena saya pengen tanya terus, karena saya ya punya hasrat sempurna, maka inilah saya terjadi seperti ini. Menerima gitu aja itu udah bagus banget. Nanti frekuensi level emosinya naik, ke acceptance kayak gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Dokter Dea. Terima kasih Dokter Aisyah. Ya betul sekali Dokter Aisyah. Jadi memang harus sering berlatih relaksasi ya, sehingga itu nanti menjadi satu kebiasaan. Sehingga kalau menghadapi seperti ini akan cepat teratasi. Baik, pertanyaan berikutnya Dokter Aisyah. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dan meminta nasihat. Perlu diketahui bahwa sejak bulan Juni 2021 komunitas kami nyaris hampir setiap hari menyampaikan berita duka.
Bahkan dalam satu hari kadang bisa sampai 4 orang. Banyak orang yang komentar, kenapa sih share berita kematian? Padahal niatnya supaya yang membaca bisa turut mendoakan yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan. Kami pun yang menyampaikan berita duka cita ini juga merasa bersalah, tapi di satu sisi ingin supaya yang sedang berduka mendapatkan banyak support atau doa dari orang lain. Jadi dilema ya dok, bagaimana saya harus menyikapi hal seperti ini? Terima kasih atas jawabannya. Ya, harus berani pilih ya, pilih keyakinan atau pilih pendapat yang diyakini. Ya, niatannya tadi kan udah bagus banget. Untuk kalau kita share ya, selain memberi informasi, mendoakan untuk arwah dan mendoakan untuk keluarga. Ya. Dan supaya kita tahu bahwa teman kita tuh udah nggak ada loh. Udah yakin aja di situ. Kalau komen mah wah macam-macam kalau komen sih. Ya, ada komen positif, ada komen negatif. Ya termasuk itu komen kenapa sih diberitakan? Berarti yang komen kenapa sih yang diberitakan dia nggak tahu bahwa kematian itu sama seperti orang yang sedang menikah harus diumumkan. Dalam rangka untuk dapat doa juga semuanya. Menikah juga harus diumumkan untuk dapat doa dan tidak terjadi fitnah. Ya. Kematian juga untuk diumumkan. Selain untuk kita mendoakan, itu untuk pelajaran buat kita. Hati-hati loh. Ya. Ini bukan masalah komorbid atau enggak, tua atau muda ini Pak ya. Dan kondisi-kondisi meninggalnya yang harus rela, itu harus belajar. Gitu. Ya. Nah, jadi pegang saja pada satu prinsip atau niatan yang tadi diyakini bahwa ini saya insya Allah niatannya ini benar, baik dan pantas kok, masih pantas kok. Ya, dan mungkin bukan hanya satu komunitas nih, hampir semua komunitas juga begitu. Nanti kalau komen mah memang lah orang suka banyak komen lah, netizen banyak komen ya, tapi dia nggak sadar bahwa komen-komen yang misalnya mempertanyakan kenapa harus diberitakan itu komen yang menyakitkan banyak orang sebetulnya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Dr. Dea, mudah-mudahan terjawab. Baik, ya. Terima kasih Dr. Aisyah. Sama-sama. Ini kalau saran saya untuk sahabat yang bertanya, ini komunitasnya sepertinya perlu mengundang kita berdua, Dr. Aisyah. Supaya member komunitasnya bisa menerapkan teknik-teknik relaksasi ketika membaca berita di grup ya dok. Iya ya. Bisa jadi karena mereka tidak tahu ilmunya ya, sehingga mempengaruhi mereka dan akhirnya bisa muncul psikosomatis tadi. Iya. Insya Allah ya, semoga bisa dikondisikan dan mendapat pencerahan.